Ya, selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu makhluk, bukan makhluk kriptid, tapi makhluk prehistorik yang ada di Indonesia dan merupakan makhluk jenis felin atau kucing-kucingan, bukan kucing garong ya. Makhluk ini adalah harimau ngandong. Harimau ngandong atau Panthera tigris soloensis, salah satu subspesies harimau yang telah punah, yang pernah mendiami wilayah Asia Tenggara pada masa Pleistocene, khususnya sekitar 84.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Harimau ini dikenal dengan berbagai nama, termasuk harimau Jawa Utara atau harimau ngandong Jawa. Penemuan fosil harimau ngandong pertama kali dilakukan oleh ahli paleontologi dari Belanda bernama Gustav Henrich Schrapp von Koningswald pada tahun 1931. Penemuan tersebut terjadi di daerah Ngandong dekat Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah. Gustav Henrich menemukan sisa-sisa fosil harimau tersebut bersama dengan fosil manusia purba dan fosil hewan lain. Penemuan ini memunculkan pemahaman baru tentang keberadaan harimau purba di wilayah Asia Tenggara dan memperkaya pengetahuan tentang kehidupan fauna Pleistocene. Harimau ngandong memiliki karakteristik fisik yang berbeda dengan harimau modern pada umumnya. Harimau ngandong memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada harimau modern, bahkan daripada harimau Siberia atau Siberian Tiger, yang merupakan harimau terbesar di era modern saat ini. Ciri fisiknya, mereka memiliki tubuh yang besar namun memiliki kaki yang pendek. Gigi dan tengkoraknya mengungkap adaptasi terhadap lingkungan dan makanan yang berbeda. Bobot tubuhnya yang mencapai ratusan kilogram menunjukkan kemampuan sebagai predator dominan di ekosistem Pleistocene. Meskipun tak semua spesies harimau ngandong memiliki ukuran tubuh yang seragam, perkiraan menunjukkan bahwa panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 270 cm sampai dengan 310 cm, dengan tinggi bahu mencapai sekitar 90 sampai 100 cm. Bobot maksimalnya mencapai sekitar 300 sampai 400 kg, menjadikan salah satu harimau terbesar yang pernah hidup. Harimau ngandong secara umum lebih besar dibandingkan dengan sebagian harimau modern, termasuk harimau Bengal, harimau Siberia, dan harimau Sumatera. Harimau ngandong ini penyebarannya saat masa Pleistocene itu berada di daratan Sundaland yang kita kenal sebagai daratan kepulauan Indonesia sekarang ini, yang saat itu kalau Sundaland itu masih berupa satu daratan antara Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan gitu. Harimau ngandong mendiami wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah, Indonesia selama periode Pleistocene sekitar 84.000 hingga 50.000 tahun yang lalu. Masa ini ditandai dengan fluktuasi suhu yang ekstrim dan harimau ngandong berkembang biak dalam kondisi lingkungan yang keras. Fosil manusia yang ditemukan bersama fosil harimau ngandong menimbulkan pertanyaan menarik tentang interaksi di antara mereka. Apakah manusia purba dan harimau ini berbagi ekosistem yang sama? Apakah mereka bersaing atau bekerja sama dalam perburuan? Pertanyaan ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dijawab. Kepunahan dari harimau ngandong masih sama dengan kasus kepunahan satwa-satwa Pleistocene pada umumnya yang masih menjadi misteri. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, persaingan dengan manusia, dan hilangnya habitat mungkin berperan dalam kepunahan harimau ini. Analisis lebih lanjut terus dilakukan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang akhir tragis dari subspesies harimau terbesar ini. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari harimau ngandong, harimau terbesar yang ada di Indonesia pada zaman Pleistocene. Kemungkinan harimau ngandong ini merupakan nenek moyang dari harimau yang ada di Indonesia sekarang. Baik itu harimau Jawa yang udah punah, harimau Bali juga yang udah punah, ataupun harimau Sumatera yang saat ini menjadi spesies yang terancam punah. Kita sebagai makhluk hidup yang dibilang memiliki kepintaran melebihi makhluk hidup lainnya, harusnya bisa terus menjaga kelestarian dari harimau-harimau ini. Karena kalau misalkan harimau nggak ada lagi di Indonesia, gimana anak cucu kita nanti mempelajari mereka gitu? Apakah hanya lewat gambar yang ditempel di tembok atau di buku-buku dan di internet? Tentu kita nggak mau hal itu terjadi ya. Jadi yuk kita sama-sama lestarikan keanekaragaman hayati, flora dan fauna di Indonesia.
Sekian dulu untuk video Nerd Indut kali ini. Sampai jumpa di video Nerd Indut selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Bye-bye.